Halo semuanya, selamat datang di Scooter Wheels Indonesia. Jadi di video kali ini adalah salah satu video pertama kita di YouTube. Jadi kita sekarang mau buat YouTube juga untuk bahas tentang modifikasi motor-motor yang udah modifikasi di Scooter Wheels. Jadi kita akan bahas secara detail di YouTube kita Scooter Wheels Indonesia. Ya, di video pertama ini kita akan bahas motor GTV Scene Edition. Motor yang salah satu di tahun 2024 ini menggoncangkan pervespaan di Indonesia. Karena apa? Banyak yang berbeda di GTV Scene Edition ini dengan GTV yang sebelum GTV Scene Edition ini. Seperti GTV Sergiorni yang abu-abu dan yang hijau. Banyak perbedaannya, fiturnya juga lebih canggih dan lebih modern. Lebih keren lah intinya, terutama di bagian dia udah keyless, kuncinya seperti ini teman. Kuncinya dia udah keyless. Terus selain itu speedometernya pun udah digital, full digital. Jadi memang GTV selama ini membuat motor yang mengesankan modern tapi tetap mempertahankan klasiknya. Contohnya kayak lampunya belum LED, padahal udah dirilis motor yang sebelumnya ini 2021 sampai 2022. Tapi tetap lampunya dijulukannya aja lampu anak ayam. Nah untuk yang di tahun ini 2023-2024 ini yang Scene Edition ini, dia udah lampunya udah LED. Jadi udah penerangannya udah full LED, sennya juga udah berbeda dari yang lamanya. Terus spot screen-nya juga bentuknya berbeda, lebih sporty. Ini udah kita repaint. Awalnya dia warna sen ya, ikutin irama warna bodinya. Tapi di sini customernya minta biar motornya lebih muscle, lebih sport gitu. Jadi kita buat warna hitam doff ngikutin garis-garis dari list body dan bagian kaki-kakinya maupun bak CVT-nya. Nah nggak usah lama-lama lagi. Jadi intinya di video ini kita mau bahas motor GTV Scene Edition ini untuk dirombak semuanya. Apa aja yang udah diubah, apa aja yang udah dimodifikasi. Sebenarnya untuk kelistrikan banyak yang kita ubah karena aftermarketnya pun sampai sekarang masih jarang banget. Contohnya kayak desainnya itu belum ada, tapi untuk stop lampnya udah ada dari Zelioni. Kedepannya mungkin beberapa brand akan mempersiapkan untuk part-part GTV Scene Edition ini. Nah, kita pertama-tama akan bahas di bagian cockpit ataupun di bagian stangnya. Di bagian stangnya ini, cockpitnya ini kita udah ganti di pengeremannya. Handle-nya itu kita pakai RCS 14 kiri kanan. Tabungnya kita pakai WR3 karena menurut gue WR3 ini sama 1112 sama Brembo, tapi harganya lebih oke dan kualitasnya juga oke. Terus di sini selang juga kita pakai khusus untuk selang yang peruntukan dari minyak rem. Selang minyak rem ini lebih kuat untuk mengalurkan, kayak minyak rem itu sebenarnya panas kan, apalagi yang .5, .4. Jadi ini lebih tebal dan udah terjamin kalau ini dikhususkan untuk minyak rem. Terus bracketnya pun di sini kita ubah biar terlihat lebih manis ya dan lebih rapi. Di sini kita pakai WR3 dan kita bentuk clutter L kayak gini. Jadi posisinya nggak rame tapi simple dan cocok aja untuk di stang GTV yang dia kayak naked gini ya, telanjang kayak gini gitu. Nah di sini juga di bagian hand grip masih pakai original karena di originalnya pun udah enak. Habis itu kita di sini ada bar end karena customernya pengen full Marus. Jadi di sini kita kasih bar end. Bar endnya Marus warna black. Terus kita lanjut ke bagian kaki-kaki bagian depan. Nah di kaki-kaki bagian depan ini udah full kita ganti. Jadi sebenarnya GTV Scene Edition ini dia sudah memakai sensor digital ataupun yang bukan analog lagi, karena GTV sebelumnya itu dia masih analog. Jadi ketika kita memakai hub dari Marus atau JS Manuf itu nggak bisa, karena kalau yang originalnya yang GTV sebelumnya itu masih masuk kabelnya itu ke dalam hubnya, jadi nggak bisa diganti dan axle seatingnya. Nah untuk yang GTV yang ini spesial banget. Kenapa banyak orang yang suka dengan GTV ini? Karena memudahkan untuk kita modifikasi. Contohnya di bagian depan ini udah bisa diganti hub. Hubnya kita pakai JS Manuf karena pengen berpaduan dengan disnya yang merek Marus dan hubnya JS Manuf dan axle seatingnya Marus juga. Jadi untuk GTV ini axle seatingnya pakai Marus yang 100 pitch, itu sesuai dengan warna bodinya. Jadi ada Marus ngeluarin warna Scene Edition, warnanya sama dengan warna bodinya. Terus shocknya di sini kita pakai Zelioni yang dipersuskan untuk GTS. Bedanya shock GTS dan sprint itu apa om? Kalau misal dipakai untuk di sprint bisa nggak? Kalau dipakai untuk di GTS yang punya sprint bisa nggak? Bisa. Tapi
tapi akan beda keempukannya teman-teman. Karena GTS ini 300 cc mempunyai bobot yang berat, jadi mau nggak mau memang harus mempunyai shock yang lebih keras daripada shock sprint. Jadi misalnya lu pakein sprint, dia akan keempukan, akhirnya dia akan mentok gitu. Terus kita lanjut ke bagian sini, kita udah pakai cover shock. Cover shocknya itu kita pakai JS Manuf yang warna black list orange, jadi cocok banget. Kombinasi adalah hitam dan orange dan warna sen ini tersendiri. Nah ini warna black dan garisnya listnya itu warna orange. Lanjut ke sini ada cover fork. Cover forknya udah pakai Marus. Kemarin ada dua pilihan, ada warna sen dan warna black. Tapi customernya minta warna black, jadi kita pasang warna black. Karena sama-sama masuk, warna sen pun masuk, warna black pun masuk. Terus di sini juga ada kaliper. Kalipernya udah pakai Brembo, simple monoblock biasa. Jadi dia lebih mengkombin gimana kalipernya biar warna hitam juga. Jadi kita pakaiin kaliper ini gitu. Kita lanjut ke bagian velg. Nah, di velg ini tidak lain dan tidak tandingannya. Jadi di sini velg pakai Marus W225 black color. Kenapa warna black yang gue rekomendasi untuk customernya? Karena warna black ini adalah salah satu yang paling cocok di GTV ini selain warna sen dan warna black gitu. Jadi biar lebih kalem dan portnya lebih dapat di motor ini. Terus di sini ya gue bilang tadi pakai hub JS Manuf yang 6 hole dan disc juga Marus yang 6 hole. Terus di sini baut Marus juga udah dapat baut titaniumnya. Jadi dia udah include dengan velgnya. Di sini velg Marus ini 12 ini dibalut dengan ban Mitas MC34. Jadi memang paling cocok untuk velg Marus ini karena harganya nggak kebanting. Jadi velg Marus dan Mitas yang sangat mahal, MC34 gitu. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, kita lanjut. Di sini Buxivity kita pakai covernya. Jadi Zelion ini adalah brand yang termasuk brand yang terupdate untuk di seri-seri Vespa GT series ya. Jadi dia salah satu brand yang pertama membuat, bahkan sampai sekarang kayaknya masih dia yang buat cover Buxivity untuk GTS HPE. Ini ada cover Buxivity Zelioni gitu. Terus di sini ada cover intake dari JS Manuf, bukan brand lain ya. Soalnya banyak yang ngikutin. Ini brand JS Manuf original. Nah, dia ini yang terbarunya. Dari sini ada sirip-siripnya untuk masuk udara. Di sini juga ada list yang V2-nya. Jadi gue pilih warna black semua biar berpaduannya nggak rame banget karena ini motor udah mewah. Ketika lo masukin warna-warna yang terlalu terang, jadinya nanti sedikit norak. Jadi takut kesan mahalnya motor ini hilang gitu. Di bagian kaliper kita lewatin. Jadi di motor ini banyak customer yang ngerasa kenapa sih motor GTV atau GT Series nih ngeremnya Senin Kamis. Bener banget, apalagi bagian belakang. Jadi setiap customer yang ngerasa kurang puas, gue saranin untuk upgrade di bagian selang, terus bagian kaliper dan handle master remnya. Nah di sini juga setelah tadi kita ganti master rem dan kalipernya, di bagian depan, belakang juga kita ganti. Jadi kalipernya ini pakai kaliper 2 pot nikel Brembo original ya. Gue pilih juga yang nikelnya warna hitam karena alasan yang tadi gue nggak mau motornya terlalu rame. Jadi kesannya nanti terlalu menor. Akhirnya gue pilih warna hitam juga gitu. Disc yang belakang juga kita ganti, disc Marus yang terbaru 6 hole khusus untuk GT series disc Marusnya gitu. Kita lanjut ke bagian belakang karena memang di sini motor itu GT series ini masih minim untuk modifikasinya, tapi Zelioni lagi-lagi udah produksi untuk stop lamp. Jadi stop lampnya ini dia udah memakai Zelioni yang untuk GTV terbaru ataupun GTS terbaru. Dia warna smoke biar makin cakep lagi. Nanti kedepannya sennya akan kita ganti juga. Oke, kita udah di pengakhir video. Jadi ini salah satu item yang paling rare banget di motor ini dan paling jarang banget orang pakai dan juara lah di Vespa ini. Sebenarnya masih banyak yang mau dimodifikasi teman-teman. Kayak ini akan gue pakein ductile-nya Soka warna black dove dan nanti gue akan kasih di pinggiran ductile-nya itu warna orange, ikutin irama dari warna motor GTV Sen Edition ini. Oke, kita balik lagi ke jok ini. Ini adalah jok, gue udah pernah bahas jok ini di IG Scooter Wheels Indonesia. Gue udah buat kontennya, tapi di sini akan gue bahas lagi. Jadi ini jok adalah jok double sheet. Jadi ini jok yang diperuntukkan untuk GT series dan cuma ada di Eropa karena ini kita langsung order di SIP. Dia ngeklaimnya ini kulit asli. Dari yang gue pegang sih sebenarnya kayaknya iya bukan sintetis, tapi ya balik lagi untuk mengujikannya saya nggak berani karena harga 11 juta gitu. Ini SIP joknya kita beli dari SIP, terus kita buka aja. Nah ini joknya dia yang kemarin gue bilang di sini ada sarungnya. Jadi misalnya lo mau pakai sarungnya tinggal buka aja, tarik. Wah hujan nih bahaya, langsung buka aja, tutup, selesai. Motor lo aman dari hujan. Oke teman-teman, jadi
inilah video dari kita, video pertama dan perdana Scooter Wheels di YouTube. Jadi mungkin teman-teman ada ide konten apa di YouTube yang kita buat, atau review barang, atau nanti kita ajak ngobrol bareng-bareng motor-motor yang lagi viral-viral banget sekarang, itu juga bisa. Coba lo komen-komen di bawah, ataupun motor-motor yang udah dimodifikasi di Scooter Wheels atau bengkel lain pun yang mau kita review, boleh langsung aja komen di bawah. Jangan lupa share dan like video ini. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, thank you banget. Dan cukup sekian video dari kita. And oh iya, gue sampai lupa. Jangan lupa untuk subscribe dari YouTube Scooter Wheels Indonesia, dan jangan lupa untuk mampir juga ke akun Instagram kita. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan goodbye.